Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Julia dengan nomor induk mahasiswa 250401130836. Saya adalah salah satu guru DMTSN 4 Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 DLPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai salah satu rangkaian untuk menyelesaikan program PPG ini. Dan ini adalah bukti pendaftaran uji kinerja saya. Saya melaksanakan tugas pembelajaran pada hari Jumat 10 Oktober 2025 untuk siswa kelas 7 DMTSN 4 Tabalong dengan tema wudhu. Berikut adalah videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sama-sama. Ayo, salah satu perwakilan baca doa ke depan. Ayo, cek. Depan. Dah, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil azim. Nah, duduk. Habis itu ibu absen satu-satu lah. Ahmad Akbar Ilhami, Alifa Nur Zahra, Inaya Almaira Anjani, Muhammad Edward, Muhammad Raden Aksel, Muhammad Rabka Maliki, Muhammad Rehan, Muhammad Rizki, Muhammad Romza Rahman, Zaskia Ananda Febriani. Jadi semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah salat tanpa wudhu? Apakah salatnya itu sah atau tidak? Tidak. Ada yang pernah salat tanpa wudhu? Alasannya lambat. Yang lain bang adalah yang pernah melaksanakan salat tanpa wudhu atau melaksanakan salat tapi wudhunya tergesa-gesa. Ada. Alasannya apa? Mengejar waktu. Itu misalnya salat wudhunya tergesa-gesa, salatnya tuh sah apa tidak? Tidak. Jadi kan hukumnya, sedangkan hukum berwudhu apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Tanpa adanya wudhu berarti sembahyangnya tidak sah. Berarti dari sekarang bilanya mau sembahyang wudhunya jangan tergesa-gesa. Dan dari aturan wudhunya dari awal sampai akhir jangan ada yang salah. Misalnya tangan dulu. Ini yang pertama apa? Membasuh muka. Yang kedua tangan. Ketiga, sebagian kepala. Keempat, kaki. Kelima, membaca doa. Kalau membasuh telinga itu termasuk apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Kumur-kumur? Sunnah juga. Berartilah kita langsung ke materinya. Yang pertama, pengertian dari wudhu. Secara bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Contohnya bersih kayak Pak? Membersihkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan wudhu.
Contohnya banyak dari misalnya, ya kan setiap hari kita pasti ada buang air kecil, buang air besar. Itu kalau tanpa wudhu nak sembahyang sah kada? Kada. Sedangkan secara istilah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sah dan ibadah tertentu. Jadi misalnya kita nak sembahyang diwajibkan untuk membersihkan diri, yaitu dengan cara berwudu. Bisa juga dengan cara apa selain dari dengan cara berwudu? Tayamum bisa juga. Itu kan tayamum ada tertentu. Misalnya kada ada air baru pakai tayamum. Atau orang yang lagi sakit. Misalnya lagi sakit tidak diperbolehkan kena air berarti disunahkan pakai tayamum. Itu gasan orang yang sakit. Terus selanjutnya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Gimana mengetahui dengan cara air yang suci dan menyucikan? Yang kelima, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Contoh yang wajib ya Pak. Dari anggota dari wudu. Membasuh muka, membasuh tangan, sebagian kepala, kaki. Tertib. Kalau niat tuh Bang. Niat termasuk wajib atau sunnah? Wajib. Kalau yang sunnahnya apa? Membasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, kedua telinga. Membaca basmalah tuh termasuk sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Bacaan basmalah kayak Pak? Bang, yang membasuh hidung, ini kan ada dua. Membasuh hidung ada yang membasuh yang memasukkan ke dalam hidung habis dikeluarkan. Itu biasanya bagi laki-laki disunahkan. Yang menghirup air wudhu habis dikeluarkan. Bisa lah belakangnya. Bisa. Punya binian cukup membasuh hidung aja. Ada perlu memasukkan habis dikeluarkan. Itu syarat satu wudhu sudah. Habis itu rukun dari wudhu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu niat wudhunya Pak. Artinya menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat membasuh sebagian kepala. Kalaunya perempuan sebagian kepala kayak aja. Bila laki-laki yang disunahkan ke belakang, ke muka. Semuanya disunahkan keseluruhannya lah laki-laki. Amunnya perempuan cukup ini aja yang perempuan. Yang tadi laki-laki kayak laki-laki. Ke belakang, ke depan, dibelikakan. Tapi jangan juga ambil banyu kubui sebertaan. Pokoknya sedikit aja. Kayak pakai kita membasuh kepala. Yang keempat sudah. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mulai mana membasuhnya? Kedua kaki sampai mata kaki. Mulai ujung jari sampai mata kaki. Di sela-selanya tuh dibasuh kada? Basuh. Itulah kebanyakan ada yang kada basuh di sela-selanya. Bilanya berwudunya tergesa-gesa, otomatis kayak tangan biasanya belah tangan kan basuh sela-selanya ini. Nah, takutnya di sini ada misalnya apakah najis yang kita kada tahu, atau habis membasuh WC kada ingat membasuh. Berarti kan berwudunya kada di sela-selanya otomatis najisnya masih ada. Sama kayak kaki. Amunnya kaki otomatis paling banyak najis di tangan atau di kaki? Di kaki. Amunnya kaki otomatis misalnya masuk di mana?
Siapa tahu ada kencing kucing atau kotoran apakah. Apalagi masuk WC, otomatis ada najisnya. Itu dari rukunnya. Sedangkan dari sunnahnya terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu membaca basmalah, yang itu bacaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Yang mana telapak tangan? Nih, dibasuh. Yang kedua. Sama sela-selanya. Belum basuhnya kayak inilah. Nih, sela-selanya juga dibasuh. Bilanya ada yang pakai cincin, cincinnya diputar. Yang ada cincin. Ada yang pakai cincin. Berarti basuhin aja. Sedangkan yang ketiga kumur-kumur. Kayak contoh kumur-kumur, ambil airnya, kumur-kumur sebanyak berapa kali? 3 kali. Kenapa jadi harus 3 kali? Karena biar bersih. Kalau wudhu yang biasa Bang, sekali atau 3 kali? Yang wajibnya 1 kali, tapi yang sunahnya dikerjakan sebanyak 3 kali. Kenapa jadi 3 kali? Takutnya bilanya kita sekali, contoh membasuh muka. Kalau misalnya membasuh muka kan misalnya sampai kaning aja, yang pertama, otomatis yang di atasnya kada kena air, berarti kan wudhu tuh harus ke semua muka, makanya disunahkan 3 kali supaya berulang. Misalnya pertama sampai kaning, yang kedua ke atas, jadi kan sampai dari tumbuhnya rambut. Itu jadi disunahkan sampai 3 kali berwudunya. Yang keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang tadi bagi laki-laki, menghirup, dikeluarkan airnya, jangan dihirup sekaligus. Itu yang keempat. Yang kelima, menyela-nyela jari. Ya ini tadi, sela-sela jari. Karena mendahulukan yang kanan. Berarti disunahkan mendahulukan tangan yang, berarti seluruh anggota yang kanan. Misalnya tangan kanan yang dulu. Misalnya telinga kanan. Misalnya kaki tangan. Punya muka Bang, ada kanan kirinya kah? Ada, berarti mau muka langsung. Yang ketujuh, mengulang basuhan 3 kali, yaitu tadi disunahkan sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu, inilah keduanya, yang sunnah dan yang wajib digawi. Yang pertama membaca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu niatnya nah, yang sunahnya habis membaca niat apa? Membasuh kedua tapak tangan. Apalagi? Kumur-kumur. Membasuh hidung. Nah, dari muka kayak membasuh mukanya. Kupiahnya apa, Cow? Nah, membasuh mukanya apa? Inilah, nih sampai ujung tumbuh rambut. Kalau nyanak dilebihkan bisa. Kalau nyanak pas bisa juga. Dah. Bawahnya nih jari apa namanya? Jempol. Di bawah kayak ini napas. Misalnya kita ambil wudhu. Kayak ini. Semuanya sama-sama ambil wudhu. Ke muka. Semuanya di atas dibasuh sampai ujung rambut. Nih, 2 jarinya ke bawah. Bawah dagu. Dah. Tuh, sebanyak 3 kali. 3 kali. Basuh hidung. Dah, belanja sudah, yang sunahnya hanya yang wajibnya. Yang pertama apa yang wajibnya? Membasuh muka sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Yang kedua Pak, kedua tangan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Dari yang kanan atau yang kiri? Dari yang kanan.
Bisa apa lagi setelah tangan? Sebagian kepala. Habis sebagian kepala, telinga. Dari yang kanan atau yang kiri telinganya? Dari yang kanan. Habis itu habis telinga apa lagi? Habis telinga apa lagi? Kedua kaki. Sebanyak sama 3 kali dari yang kanan habis itu yang kiri. Mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Kita lanjut pembelajaran tentang wudunya, dilihat di desknya tentang wudu. Ini gambar yang pertama menunjukkan yuk kita belajar wudu, paduan lengkap dan mudah untuk kita semua. Apa itu wudu? Wudu itu penting banget buat kita jadi bersih dan siap beribadah. Bersih-bersih dengan air suci, wudu adalah cara kita membersihkan diri dengan air suci dan hal-hal yang membuat kita tidak suci, hadis kecil, biar badan kita bersih dan siap menghadap Allah. Kapan kita berwudu? Kita wajib berwudu sebelum salat dan beberapa ibadah lainnya. Seperti membaca Al-Quran, dengan wudu ibadah kita jadi sah dan diterima oleh Allah. Berarti yang wajibnya adalah, misalnya kita anak sembahyang, berarti diwajibkan untuk berwudu. Untuk mengaji bang, diwajibkan untuk, misalnya mau tidur, wajibkah sunnah? Sunnah. Pokoknya wudu disunahkan, misalnya mau kapanpun dilaksanakan. Misalnya bangun tidur, wudu. Boleh. Habis itu, habis makan, wudu. Kalau bisa, wudunya jangan sampai batal. Kalau bisa. Pengertian sunnah apa? Apabila dikerjakan, mendapat pahala, ditinggalkan. Pertanyaan ibu, anak dapat pahala atau tidak? Bilanya anak dapat pahala, kerjakan hal-hal yang kecil. Seperti berwudu. Maksudnya misalnya kalau ada kegiatan apa-apa, wudu. Bilanya kentut atau habis buang air kecil, wudu. Bilanya mau nambah pahala. Besok yang gambar berikutnya, dalil wudu terbagi menjadi, ada 2. Apa? Yang dari yang pertama tadi. Terdapat pada surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, inilah kita bagi kelompok dan kita diskusikan tentang siapa yang pernah seseorang siswa yang tergesa-gesa salat tanpa memperhatikan wudu. Jadi diskusikan pertanyaannya, ditulis pertanyaannya, habis itu dicari jawabannya. Pertanyaannya, seorang siswa tergesa-gesa salat tanpa memperhatikan wudu. Seorang siswa tergesa-gesa salat tanpa memperhatikan wudu. Apakah salatnya sah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, carikan dalil tentang wudu. Dalil tentang wudu. Habis itu praktekkan satu kelompok, 1 orang wudu di depan. Dan diskusikan ke temannya masing-masing dari soal tadi. Dah, kita mulai dari kelompok berapa yang maju untuk mempresentasikan penjelasan dari soal tadi. Kelompok 3. Perwakilan 3 orang maju. Kelompok 3. Kelompok 3, Muhammad Edward, Muhammad Rizky,
Zulfa, Humaira, Ristiana, Zahra. 3 orang maju. Ayo. Tadi pertanyaannya apa? Seorang siswa tergesa-gesa salat tanpa memperhatikan wudhu. Apakah wudhu salatnya itu sah atau tidak? Tidak. Alasannya? Karena wudhu yang asal-asalan bisa dibilang tidak sempurna atau tidak dapat diterima oleh Allah. Sedangkan dalil tentang wudhu ada berapa? Yang diketahui, yang Surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis riwayat Buhrani. praktek wudhunya. Praktek wudhunya berarti Edward. Praktek wudhu. Rizky, sini. Ya. Kopiahnya dilepas. Maidah ayat 6. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jangan praktek wudhunya. Salatnya tidak sah dikarenakan wudhu adalah syarat sah salat. Jika wudhunya tidak benar, maka salatnya batal atau tidak sah. Dalil tentang wudhunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka
Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan basuh kedua mata kaki. Praktek gurunya. Tidak sah. Tergesa-gesa bukan alasan sah walaupun karena terburu-buru. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan wudhu. Tangan dalilnya kan terdapat dalam surah apa? Al-Maidah ayat 6. Tidak diterima sholat salah seorang dari kalian apabila berhadas hingga ia berwudhu. Tangan prakteknya. Praktek sholat atau praktek wudhu. Jadi seseorang siswa tergesa-gesa salat tanpa memperhatikan wudhu, apakah salatnya itu sah atau tidak? Tidak. Karena dengan adanya tergesa-gesa, kita kan tahu, misalnya kita tergesa-gesa wudhu, karena tahu adakah wudhunya yang tertinggal, atau wudhunya bujur kada, atau wudhunya yang seharusnya yang tidak sesuai rukun wudhu. Sama kayak tadi. Contohnya, yang pertama satu orang, yuk, pecinya pacol, kaosnya pacol. Ya tadi kan dari 4 perwakilan, ada yang bingung apa yang pertama dilakukan, ada yang langsung ngerjakan, ada yang bingung. Yang pertama yaitu dengan cara membaca basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya nawaitu doa lirafil hadasil asbari fardalillahi ta'ala. Habis itu yang sunah-sunahnya membasuh tangan sama sela-sela jari. Yang kedua berkumur-kumur.
Ketiga, membasuh hidung. Ini termasuk sunnah atau wajib? Sunnah. Sudah, ini kan sudah sunnahnya sebertaan. Berarti yang wajibnya dulu. Yang pertama itu membasuh muka sebanyak 3 kali. Inilah membasuhnya sampai sini nih. Tumbuh rambut atau lebih, kata Bapak. Bawahnya. Supaya yang di bawah dagu kena juga. Jadi kan wudu kayak ini. Ambil semua di atas, ke bawah, ngerti ke bawah. Tangan berdua jari jempol ke bawah dagu supaya yang di bawah kena air. Sudah. Tapi itu tangan mulai dari kanan atau kiri? Kanan. Membasuh yang kanan dulu. Pokoknya sebanyak 3 kali. Jadi misalnya kita wudunya tergesa-gesa, otomatis kan ada yang tertinggal. Atau misalnya sudah urutannya sudah bujur, tapi wudu misalnya di tangan kada sampai siku, sah kada? Nah, itu tuh supaya kada tergesa-gesa, makanya santai membasuhnya. Harus sabeleleju. Habis membasuh tangan, apalagi? Mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala. Hendak sedikit mengusap aja kada Bapak. Hendak keseluruhan rambut kada Bapak juga. Habis mengusap sebagian kepala, telinga sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan. Habis telinga, membasuh kaki dari kaki kanan. Angkat kakinya. Inilah bilanya membasuh kaki, jari tangan kita ke kaki kanan. Di sela-selanya. Sela-selanya dicuci. Supaya najis atau kotorannya hilang. Sampai dari mata kaki sampai dari ujung kaki sampai mata kaki. Yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudu. Dari hikmahnya tadi sudah lo dijelaskan. Yang buat mau tangkap dari hikmah yang 4 apa? Hikmahnya apa? Jangan tergesa-gesa saat berwudu. Lagi hikmahnya menjadikan badan menjadi bersih dan suci. Apalagi mendapatkan pahala. Apalagi pertanyaan ada nggak? Pertanyaan? Atau misalnya anak kita kuning, Bu, apakah kita kuning? Pertanyaan ada? Kada ada? Ada pertanyaan? PR untuk kalian yaitu buat catatan singkat langkah-langkah wudu beserta bacaan niat. Itu tugas untuk di rumah untuk minggu depan. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.